Hai semuanya, kita semua pernah mengalaminya. Seseorang mengatakan sesuatu atau sebuah situasi muncul dan secara otomatis kita langsung punya respons. Respons ini bisa berupa pikiran, perasaan, atau bahkan tindakan spontan. Mungkin kita langsung marah, langsung senang, langsung curiga, atau langsung mengiyakan. Rasanya seperti sebuah tombol di dalam diri kita ditekan dan kita langsung bereaksi. Tapi coba deh kita renungkan sejenak. Seberapa sering sih reaksi pertama kita itu benar-benar akurat? Seringkali, begitu kita punya waktu untuk berpikir atau informasi lebih lanjut terungkap, kita menyadari bahwa reaksi awal kita justru meleset. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa otak kita yang begitu canggih seringkali menjebak kita dalam respons yang kurang tepat di awal? Salah satu alasannya adalah kecepatan. Otak kita itu luar biasa cepat dalam memproses informasi. Bayangkan saja, setiap detik ada jutaan bit data yang masuk melalui mata, telinga, hidung, dan sentuhan kita. Agar kita tidak kewalahan dan bisa berfungsi di dunia nyata, otak punya mekanisme pintas. Mekanisme ini disebut heuristik, atau sederhananya aturan praktis. Heuristik ini memungkinkan kita membuat keputusan cepat tanpa perlu menganalisis setiap detail kecil. Misalnya, kalau kita melihat sesuatu yang bentuknya ular dan bergerak cepat, otak kita langsung menyimpulkan bahaya dan memicu respons lari atau waspada, bahkan sebelum kita sempat memastikan apakah itu benar-benar ular berbisa atau hanya seutas tali. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat efektif di zaman purba. Di hutan belantara, kecepatan reaksi bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Otak kita diprogram untuk prioritas keamanan dan kecepatan di atas akurasi absolut dalam banyak situasi. Namun di dunia modern yang kompleks, mekanisme yang sama ini bisa jadi bumerang. Ketika kita berhadapan dengan situasi sosial yang rumit atau informasi yang ambigu, otak kita masih cenderung menggunakan pintasan yang sama. Contohnya, seseorang mungkin datang terlambat ke pertemuan. Reaksi pertama kita mungkin adalah kesal atau menganggapnya tidak profesional. Otak kita langsung mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman masa lalu atau stereotip yang ada. Orang terlambat itu tidak menghargai waktu. Padahal, kita belum tahu alasannya. Mungkin ada kecelakaan di jalan, mungkin ada anggota keluarga yang sakit mendadak, atau kejadian tak terduga lainnya. Jika kita hanya mengandalkan reaksi pertama, kita berisiko salah menilai orang tersebut dan merusak hubungan. Pintasan mental ini, meskipun efisien, seringkali mengorbankan nuansa dan kebenaran yang lebih dalam. Selain kecepatan, faktor lain yang sangat mempengaruhi reaksi pertama kita adalah emosi. Emosi itu seperti filter yang mewarnai cara kita melihat dan menginterpretasikan dunia. Ketika kita sedang dalam suasana hati yang baik, kita cenderung lebih positif dan memaafkan. Sebaliknya, ketika kita sedang stres, marah, atau cemas, hal-hal kecil bisa terasa jauh lebih besar dan mengancam. Bayangkan, Anda sedang dalam keadaan sangat lelah setelah bekerja seharian, lalu ponsel Anda berdering dan seorang teman terdengar sedikit kesal. Reaksi pertama Anda mungkin langsung terpancing ikut kesal atau merasa diserang, padahal mungkin teman Anda tidak bermaksud seperti itu dan hanya sedang punya hari yang buruk juga. Emosi yang kuat bisa mengaburkan penilaian rasional kita, membuat kita bereaksi impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Sistem limbik di otak yang bertanggung jawab atas emosi seringkali lebih cepat merespons daripada korteks prefrontal, bagian otak yang berfungsi untuk penalaran logis dan pengambilan keputusan. Ini berarti perasaan kita seringkali mendahului pikiran kita yang lebih mendalam. Kemudian ada juga faktor pengalaman masa lalu dan bias kognitif. Otak kita adalah arsip jakarsa pengalaman hidup kita. Setiap kali kita menghadapi situasi baru, otak secara otomatis mencari pola dan koneksi dengan apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah cara otak untuk belajar dan memprediksi. Jika di masa lalu kita pernah punya pengalaman buruk dengan situasi tertentu atau tipe orang tertentu, otak akan memicu alarm ketika kita menghadapi sesuatu yang mirip, bahkan jika situasinya tidak benar-benar sama. Ini dikenal sebagai bias konfirmasi, di mana kita cenderung mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang sesuai dengan keyakinan atau pengalaman kita yang sudah ada. Misalnya, jika Anda pernah ditipu oleh seseorang yang ramah di awal,
Reaksi pertama Anda terhadap orang baru yang terlalu ramah mungkin adalah kecurigaan, bahkan jika orang itu tidak punya niat buruk sama sekali. Kita cenderung melihat apa yang kita harapkan untuk dilihat, bukan selalu apa yang sebenarnya ada. Bias ini bisa sangat kuat dan sulit untuk disadari karena sudah tertanam dalam cara kita memproses informasi. Faktor lain yang seringkali luput dari perhatian adalah kurangnya informasi. Reaksi pertama kita seringkali didasarkan pada data yang sangat terbatas. Kita hanya punya potongan-potongan informasi, dan otak kita cenderung mengisi kekosongan dengan asumsi. Asumsi ini bisa jadi benar, tapi seringkali juga salah. Misalnya, Anda melihat postingan di media sosial yang isinya hanya beberapa kalimat dan langsung memicu kemarahan Anda. Reaksi pertama Anda adalah ingin langsung berkomentar pedas. Tapi, apakah Anda sudah membaca keseluruhan artikelnya? Apakah Anda tahu konteks di balik postingan itu? Apakah Anda mengenal orang yang mempostingnya dan tahu latar belakangnya? Seringkali setelah kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap, barulah kita menyadari bahwa reaksi awal kita justru tidak proporsional atau bahkan sama sekali tidak tepat. Informasi yang tidak lengkap adalah resep untuk salah tafsir dan reaksi yang tidak akurat. Kita cenderung melompat ke kesimpulan tanpa memeriksa semua fakta yang tersedia. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi kecenderungan ini? Kuncinya adalah kesadaran diri dan menunda reaksi. Saat kita merasakan dorongan untuk langsung bereaksi, entah itu marah, senang berlebihan, atau takut, cobalah untuk berhenti sejenak. Beri diri Anda beberapa detik atau bahkan beberapa menit untuk bernafas dan memproses apa yang terjadi. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini benar-benar respons yang paling tepat? Apakah ada informasi lain yang perlu saya pertimbangkan? Ini bukan berarti kita harus jadi orang yang pasif dan tidak pernah bereaksi cepat. Ada situasi di mana reaksi cepat memang diperlukan, seperti saat ada bahaya fisik. Tapi dalam banyak situasi sehari-hari, terutama yang melibatkan interaksi sosial dan pengambilan keputusan, memberi ruang untuk jeda adalah investasi terbaik. Mempraktikkan empati juga sangat membantu. Sebelum kita bereaksi terhadap perkataan atau tindakan orang lain, cobalah untuk menempatkan diri pada posisi mereka. Pikirkan, mengapa mereka mengatakan atau melakukan itu? Apa yang mungkin sedang mereka rasakan atau alami? Ini bisa membuka perspektif baru dan membantu kita memahami bahwa mungkin ada alasan yang valid di balik perilaku mereka, bahkan jika itu tidak langsung jelas bagi kita. Empati melewatkan kita melihat gambaran yang lebih besar dan tidak hanya terpaku pada reaksi pribadi kita yang seringkali egois. Terakhir, penting untuk belajar dari kesalahan. Setiap kali kita menyadari bahwa reaksi pertama kita tidak akurat, jangan salahkan diri sendiri secara berlebihan. Anggap itu sebagai pelajaran. Pikirkan apa yang memicu reaksi tersebut, informasi apa yang kurang, atau emosi apa yang terlibat. Dengan merefleksikan pengalaman ini, kita bisa melatih otak kita untuk lebih bijaksana dalam memberikan respons di masa depan. Semakin sering kita berlatih, semakin kita bisa mengendalikan impuls awal kita dan memberikan respons yang lebih terukur, lebih tepat, dan pada akhirnya lebih efektif. Mengakui bahwa reaksi pertama kita seringkali tidak akurat bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih bijaksana. Proses ini adalah perjalanan hidup seumur hidup, di mana kita terus belajar untuk mengenal diri sendiri dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Jadi lain kali Anda merasakan dorongan reaksi pertama, ingatlah untuk memberi diri Anda jeda. Itu adalah salah satu langkah paling penting menuju respons yang lebih akurat dan hidup yang lebih penuh kesadaran.